Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranvia Janita, NPM 224110050 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi hukum bisnis tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis merupakan elemen yang penting dalam industri bisnis global. Dalam presentasi ini, saya akan membahas manfaatnya, peran dalam rantai pasokan, tren dan statistika terkini, serta berbagai tantangan dan strategi efisien. Next. Keuntungan pengangkutan laut dalam ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomis. Pengangkutan laut dalam menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan mode transportasi lainnya seperti pengangkutan udara. Salah satunya dapat memuat barang dalam jumlah besar, bahkan dapat mengangkut banyak kendaraan darat maupun pesawat. Yang kedua yaitu skapisme. Kapal-kapal besar memungkinkan pengiriman dalam jumlah besar. Ini seperti contoh yang saya sebutkan tadi, memfasilitasi perdagangan global dan branch network yang luas. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Dibandingkan dengan transportasi darat, pengangkutan laut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dan demikian dampak lingkungan yang lebih kecil. Next, selanjutnya, peran pengangkutan laut dalam rantai pasokan. Yang pertama yaitu distribusi panjang rute. Pengangkutan laut dalam memungkinkan distribusi barang ke berbagai negara dengan panjang rute yang jauh memudahkan perdagangan internasional. Yang kedua, node penting. Terminal pelabuhan menjadikan node penting dalam rantai pasokan global, memungkinkan pelanggan untuk mengirimkan dan menerima barang secara efisien dan tepat waktu. Dan yang ketiga yaitu koordinasi dan sistem pengangkutan laut melibatkan kolaborasi yang erat antara pemilik kapal, armada, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran operasional di seluruh rantai pasokannya. Next, selanjutnya, tren dan statistik pengangkutan laut. Pertama, pertumbuhan industri. Tren dan statistik pengangkutan laut. Pengangkutan laut mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadi salah satu sektor terbesar dalam industri global. Otomatis dan inovasi. Tren otomatisasi dan inovasi teknologi meningkatkan efisiensi pengangkutan laut, termasuk penggunaan kontainer otonom dan jaringan logistik cerdas. Yang ketiga yaitu kesadaran lingkungan. Industri pengangkutan laut semakin memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan berupaya mengurangi populasi dan resiko pencemaran laut. Next, selanjutnya pilihan kapal dan kontainer. Pertama, jenis kapal. Ada berbagai jenis kapal yang digunakan dalam pengangkutan laut, seperti kapal peti kemas, kapal barang curah, dan kapal tanker. Yang kedua yaitu kontainer standar. Kontainer standar ISO adalah format yang paling umum digunakan dalam pengangkutan laut, memudahkan handling dan transfer barang antar mode transportasi. Yang ketiga yaitu kontainer khusus, seperti kontainer pendingin atau reefer, dan kontainer tangki atau tanker,
digunakan untuk pengiriman barang yang membutuhkan kondisi khusus. Next, selanjutnya. Hambatan dan tantangan dalam pengangkutan laut. Yang pertama, ketergantungan terhadap cuaca. Pengangkutan laut dapat terhambat oleh cuaca buruk seperti badai atau angin kencang yang dapat mempengaruhi keberangkatan dan pengiriman. Yang kedua, peraturan dan kepatuhan. Ketaatan terhadap peraturan internasional terkait lingkungan, keselamatan, dan keamanan maritim merupakan tantangan krusial dalam industri ini. Yang ketiga, infrastruktur dan keterbatasan. Beberapa pelabuhan mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau menderita keterbatasan yang menghambat kelancaran arus barang. Next, selanjutnya, strategi efisien dalam pengangkutan laut. Yang pertama, pengangkutan intermodal. Kombinasi pengangkutan laut dengan transportasi darat atau udara memungkinkan pengiriman yang lebih efisien dan memperpendek waktu tempuh. Yang kedua, optimasi rute. Dengan menggunakan sistem yang canggih, perusahaan mengirim dapat mengoptimalkan rute dan meminimalkan biaya dalam pengangkutan laut. Dan yang ketiga yaitu integrasi rantai pasokan. Integrasi sistem informasi dan kerjasama yang erat antara pelaku industri memungkinkan pengangkutan laut menjadi bagian yang efektif dari rantai pasokan global. Next, selanjutnya itu kesimpulan dan rekomendasi. Pengangkutan laut sebagai andalan dalam memiliki peran yang tak tergantikan dalam memperlancar kegiatan bisnis global dan perdagangan internasional. Yang kedua, kolaborasi dan inovasi. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan inovasi teknologi akan membantu mengatasi tantangan dan menciptakan pengoptimalan dalam pengangkutan laut. Dan yang ketiga yaitu investasi dan dukungan. Mendukung pengembangan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan kualitas kesiapan logistik akan memastikan masa depan pengangkutan laut yang efisien. Next, dalam presentasi ini kita telah melihat betapa pentingnya pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis, dari keuntungan yang ditawarkan hingga tantangan yang dihadapi. Diharapkan pemahaman tentang pentingnya pengangkutan laut kian meningkat dalam membuat keputusan bisnis yang strategis. Mungkin bila ada pertanyaan atau kurang jelas dalam materi yang saya berikan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.